Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nabila dengan NPM 18034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah proklamasi dan sejarah terbentuknya WPUPKI sampai dengan berakhirnya WPUPKI. Nah, yang pertama itu sejarah proklamasi. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari adanya peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 15 Agustus 1945. Kejadian itu menunjukkan adanya konflik yang terjadi antara golongan tua dengan golongan muda untuk menentukan waktu proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera didapatkan, sedangkan golongan muda menilai proklamasi harus dilaksanakan mengingat Jepang telah menyerah kepada sekutu. Akhirnya, golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta dari golongan tua ke Rengas Dengklok. Alasannya, karena para pemuda menilai Soekarno dan Hatta adalah tokoh penting, sehingga keselamatan mereka harus dijaga. Dan pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta akhirnya sepakat bersedia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, yang dimana dijemput oleh Ahmad Subarjo, dan mereka pun kembali ke Jakarta. Selanjutnya, naskah proklamasi ini pun ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sekaligus diketik oleh Sayuti Malik. Dan pada 17 Agustus 1945, tepatnya di hari Jumat, Soekarno yang didampingi oleh wakilnya yaitu Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang bertempatkan di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan persenjataan dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, sehingga Belanda secara resmi mengakui juga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sehingga secara de facto Belanda menyatakan bahwa menerima kemerdekaan atas Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai BPUPKI. Yang pertama, sejarah dari terbentuknya BPUPKI. BPUPKI atau disebut juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada saat masih menjajah di Indonesia. Nama lain dari BPUPKI ini menurut bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Zunbi Kosakai yang dipelopori oleh Kumakichi Harada. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kyuso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Dan pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI telah dibentuk, namun baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang dimana juga bertepatan dengan hari ulang tahun dari Kaisar Hirohito. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyodiningrat dan wakilnya Hibagise Yoshiya dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPKI ini memiliki 67 anggota, yang dimana 60 orang merupakan warga Indonesia dan 7 orang lainnya merupakan warga Jepang yang bertugas untuk mengawasi. Sidang pertama dari BPUPKI. Sidang BPUPKI dibuka pertama kali yaitu di Gedung Chosang-in di Jakarta, yang kini menjadi Gedung Pancasila. Berikut sidang-sidang yang dilakukan oleh BPUPKI dalam sidang pertama ini sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 azas, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sidang kedua dilaksanakan pada 31 Mei 1945, yang dimana Dr. Supomo memberikan 5 azas, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dan musyawarah dan keadilan rakyat. Sidang yang ketiga terjadi pada 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia atau dinamakan dengan Pancasila, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari beberapa usulan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno ini diterima dan diberikan nama sebagai Pancasila. Rumusan ini kemudian digunakan sebagai fondasi dan ideologi dari negara Indonesia, sehingga pada setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Masa antara sidang pertama dan sidang kedua di dalam BPUPKI.
Setelah sidang BPU PKI pertama selesai, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara, sehingga dibentuklah Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai berikut. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan pertemuan pertama. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam Piagam Jakarta ini, dasar negara Republik Indonesia terdiri dari 5, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan tersebut diterima dan selanjutnya dimatangkan pada masa persidangan BPU PKI kedua yang dilaksanakan mulai dari 10 Juli 1945. Sidang kedua BPU PKI pada 10 hingga 17 Juli 1945, BPU PKI melakukan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Dalam musyawarah tersebut dibentuk panitia perancang undang-undang yang berisikan 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tak hanya itu saja, dalam rapat tersebut juga dibentuk panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kuesno Tujokro Soejoso serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua Profesor Dr. Mr. Supomo dan anggotanya Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo dan Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim dan Dr. Sukiman. Pada 13 Juli 1945 dilaksanakan sidang kerja panitia perancang undang-undang, dan pada 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno BPU PKI yang menerima laporan dari panitia perancang undang-undang. Nah, hasil dari sidang BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945 ini adanya 3 hal pokok yang harus masuk di dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan undang-undang, dan yang ketiga adanya batang tubuh undang-undang tersebut. Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea, yaitu pertama, alinea pertama terdiri dari Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang tersebut, maka tugas dari BPU PKI telah selesai dan sidang kedua pun ditutup pada 17 Juli 1945. Nah, berikutnya atau materi terakhir mengenai pembubaran dari BPU PKI. Pada 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugas dari Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ini telah usai. Lalu setelah itu Jepang mendirikan Dokuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI yang diketuai oleh Soekarno. Nah, sekian presentasi singkat saya mengenai sejarah proklamasi dan sejarah terbentuknya BPU PKI dan berakhirnya BPU PKI. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.